Malam ini kita akan kembali menyaksikan balapan British Grand Prix di salah satu trek legendaris mana F1 lahir juga, yaitu Silverstone Circuit. Semoga aja balapannya seru ya, karena Silverstone selalu memproduksi balapan-balapan klasik di masa lalu, dan belakangan ini juga balapan di sini tuh selalu seru. Ditambah para fans yang selalu menciptakan atmosfer tuh GG kali lah ya. Maka dari itu udah pasti lah ya gue adain video bahas balapan nostalgia lagi. Dan seperti biasa gue adain voting kembali. Kalian mau gue bahas balapan tahun berapa? Dan banyak dari kalian yang pengen gue bahas British Grand Prix 2014. Nah, ada apa dengan British Grand Prix 2014? Musim 2014 terkenal dengan duel Silver Arrow, yaitu Nico Rosberg dan Lewis Hamilton. Di home race-nya pasti Lewis ingin meraih hasil terbaik, yaitu kemenangan. Apalagi saat itu dia baru menang sekali di Silverstone. Namun, di qualifying dia hanya mampu qualify di posisi ke-6. Yang bikin parahnya lagi ialah Nico, rekan timnya mampu meraih pole disusul oleh Asep dan Jensen di belakangnya di P2 dan P3. Nah, di qualifying kan ya hujan ya, tapi di race kondisinya kering. Balapan 52 lap dimulai dengan Nico Rosberg melakukan startnya cepat untuk mempertahankan keunggulan di corner Abbey. Sementara Asep di posisi kedua mulai dengan lambat dan dua McLaren, Jenson Button dan K-Mag melewatinya. Namun di Wellington Straight, disinilah crash yang cukup mengerikan itu terjadi. Ketika Kimi Raikkonen melebar dan mantul melintasi trek dan masuk ke jalur Kamui Kobayashi dan Felipe Massa. Kamui menyerempet bagian depan Ferrari Kimi dan belok ke rumput. Sementara Felipe Massa ngerem saat melihat benturan dan mencoba berputar ke kanan untuk menghindari benturan T-bone. Bagian belakang mobil Felipe bersentuhan dengan bagian depan mobil Kimi. Dan akhirnya seorang marshal track kemudian membantu Kimi yang mengalami cedera pinggul dan tumit keluar dari mobilnya dan masuk ke ambulans untuk dibawa ke pusat medis sirkuit. Cukup horor ya crashnya ya, tapi untungnya Kimi baik-baik aja dan gak ada yang cedera parah lagi. Safety car dikerahkan untuk 1 lap sampai almarhum Charlie Whiting menemukan bahwa pembatasnya tuh penyok coy dan perlu diperbaiki, dan menghentikan balapan dengan red flag. Setiap pembalap diarahkan untuk berhenti di grid. Kerusakan pada suspensi belakang Felipe Massa juga membuatnya harus DNF. Sayang sekali ya. Balapan dimulai kembali di belakang safety car, dan Nico Rosberg tuh masih memimpin, diikuti oleh dua McLaren, Jensen dan K-Mag. Valtteri Bottas menyalip Daniel Kvyat di tikungan Brooklands untuk naik ke posisi 9. Dan Lewis Hamilton mulai menantang K-Mag untuk posisi ketiga. Dan pada lap ketiga, dia berhasil menyalip K-Mag melalui belokan Woodcote dan melewatinya untuk posisi ketiga, memasuki tikungan Copse. Dan saat K-Mag itu juga keluar jalur saat itu ya. Di lap yang sama, Valtteri menyalip Daniel Ricciardo di Hanger Straight untuk posisi ke-7. Dan selama lap berikutnya, Lewis tuh duel dengan mantan rekan timnya ya, Jenson Button dari luar di tikungan Brooklands untuk posisi kedua. DRS diaktifkan pada lap ke-6 abis itu ya. Dan pada lap itu, Nando menggunakan DRS untuk melewati Daniel Kvyat di bagian luar tikungan Woodcote dan masuk ke belokan Lovefield untuk posisi ke-9. Daniel Ricciardo menyalip Nico Hülkenberg di tikungan Stowe, dan hilangnya momentum tuh juga memungkinkan Fernando Alonso melewatinya dari luar tikungan Vale untuk posisi ke-8 pada lap ke-7. Banyak juga ya aksi salip-nyalipnya di sini ya. Kurang lebih sama kayak musim inilah, di depan anteng, sementara di belakangnya rame. Bedanya kalau dua Mercy dari depan tuh bisa bikin seru, kalau dua Red Bull di depan tuh juga bisa bikin seru. Di awal-awal aja, tapi habis itu sunyi juga sih. Pit stop pertama untuk ban terjadi pada lap 11 saat Asep masuki pit lane untuk mencoba melewati dua McLaren. Sementara Valtteri belakangnya terbebaskan untuk mencoba menangkap K-Mag ya dengan clear air. Fernando Alonso terkena penalti stop and go selama 5 detik pada lap 13 karena dia dianggap keluar dari posisinya pada slot gridnya untuk restart. Ada ya kan? Pada lap ke-14, Valtteri berhasil mengejar K-Mag dan masuki tikungan Stowe menggunakan DRS dan kecepatannya lebih baik tentunya untuk melewatinya dari luar untuk posisi keempat. Nando menyalip K-Mag di luar tikungan Stowe juga untuk posisi kelima. Walaupun kena penalti, tapi lagi on fair juga Nando sebenarnya di balapan ini ya kan. 2 lap kemudian, Valtteri melewati Jenson Button di tikungan Stowe untuk posisi ketiga. Nah, Valtteri ini juga lagi gigi banget di sini ya. Kangen juga sebenarnya ngeliat Valtteri yang kayak gini ya kan. Soalnya kalau Valtteri yang sekarang ya juga GG sih. GG terjun ke belakang tapi. Nico melakukan pit stop pertamanya dari posisi terdepan pada lap ke-18. Lewis memimpin selama 6 lap dan di sini situasi itu mulai nggak enak untuk Nico yang memulai melaporkan masalah gearbox pada lap ke-20. Pada lap ke-25, Asep melewati K-Mag untuk urutan ke-6 di tikungan luar Lovefield. Saat Lewis mengurangi keunggulan Nico Rosberg dari 6 menjadi 4 detik dalam 3 lap dengan ban barunya, ia mengalami masalah pemilihan gigi ya. Dan Nico Rosberg tuh berusaha mengubah pengaturan gearboxnya
Tapi ini tidak berhasil karena dia melambat tikungan Village dan Lewis memimpin di Wellington Straight pada lap 29. Nico kemudian DNF karena gearboxnya. Langsung menggila ya kan Silverstone saat Lewis akhirnya memimpin balapan. Tapi perhatian kemudian terfokus pada pertempuran untuk posisi ketiga. Pit stop Daniel Ricciardo memungkinkannya untuk mengubah strateginya menjadi one stopper. Karena tingkat degradasinya tuh sedikit lebih lebih dikit dibandingkan dengan selama 2 sesi latihan hari Jumat kemarin. Valtteri melakukan pit stop keduanya pada lap 32 dan muncul di urutan ketiga di belakang Asep, yang dimana 2 lap kemudian Valtteri melihat sekilas ruang dan melewati Asep untuk posisi kedua di Hangar Straight. Asep langsung melakukan pit stop kedua dan dia bergabung kembali di depan Nando di posisi kelima. Namun Nando mampu melewati Asep di bagian luar tikungan Copse dan ya mereka pun sedikit berduel di lap 35 dan 36. Ini dikarenakan bannya Asep itu masih dingin sehingga pace-nya tuh masih rada kurang lah, harus diangetin dulu kan tuh bannya. Dan setelah itu terjadilah duel klasik. Pada lap 37, Asep memiliki suhu ban yang optimal dan menggunakan DRS di Wellington Straight untuk melewati Nando di bagian luar saat pengereman. Tapi Nando kemudian melintasi bagian depan Asep, meninggalkan tikungan Brooklands untuk mempertahankan posisi kelima. Asep kemudian melihat ruang lagi untuk melewati Nando di tikungan Brooklands pada lap 42. Tapi memblokir umpannya di garis balapnya. Dan 3 lap kemudian, Asep berbelok ke pojok luar left field. Meskipun dia tidak melewati Nando, Asep masuki jalur lurus lebih cepat dari Nando yang bereaksi dengan berbelok ke dalam melewati jalur pit Grand Prix sebelumnya sebelum itu untuk memblokirnya. Gila ya kan? Pada lap ke-47, Asep berbelok keluar di tikungan Brooklands untuk bermain side by side dengan Nando melalui belokan Woodcote. Tetapi Nando lagi-lagi tetap di urutan kelima dan melakukan pengereman lebih lambat darinya. Asik nih ya kan di duel ini ya kan. Gak ada yang mau ngalah lah pokoknya. Dan di tim radio pun mereka juga gak mau ngalah dan berduel keras. Berduel siapa yang ngoceh paling banyak tapi. Asep terbantu oleh bagian belakang mobil Nando melangkah keluar ke tikungan Copse dan menyusulnya dari luar untuk posisi kelima. Ini gini juga move keren sih menurut gua. Dan akhirnya duel ini dimenangkan oleh Asep. Dan gigi juga ke Nando yang mampu defend sekeras-kerasnya dengan mobil ampas itu ya kan. Setelah melewatinya, Asep tuh mulai menjauh dari Nando. Namun, tak tertandingi dalam 23 lap terakhir, Lewis meraih kemenangan kelimanya musim ini dan yang ke-27 dalam karirnya untuk menyamai total kemenangan balapan juara dunia 3 kali Jackie Stewart. Valtteri Bottas menyusul 30 detik di belakang di urutan kedua dan Daniel Ricciardo 16 detik lagi di belakang urutan kedua Valtteri Bottas dan finish di urutan ketiga. Gile ya kan jaraknya, gak main-main. Tapi balapan ini jujur gokil sih ya. Banyak salip menyalip, dan terdapat juga duel klasik. Alhasil Lewis memperkecil jaraknya dengan Nico menjadi 4 poin aja di standings, dan persaingan duo Silver Arrow kembali memanas setelah Lewis itu berapa kali kehilangan banyak poin ya karena DNF. Kita lihat aja apakah balapan malam nanti bisa mirip kayak gini lah ya. Gua rasa sih bisa lah mirip kayak gini. Soalnya yang mirip nanti ya gap dari pemimpin ke P2-nya 30 detik jaraknya. Oke lah, sekian video kali ini. Semoga balapan nanti seru lah ya. Dan jangan lupa tuh like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.